Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Berbagai jenis benda tajam ditemukan di sejumlah blok narapidana Lapas Kelas 2 Maros saat inspeksi mendadak. Harga minyak kita semakin mahal. Pedagang makanan di Kabupaten Goa perkecil ukuran makanan jualannya. Ribuan kaum muslim di Kabupaten Pinrang ikuti pawai ta'aruf menyemarakan bulan Muharram 1446 Hijriah. Terlibat kasus korupsi, 3 pimpinan DPRD serta 1 sekretaris Dewan di Kabupaten Bantaeng ditetapkan tersangka oleh Kejari Bantaeng. Kejaksaan Negeri Bantaeng resmi menaikkan status 3 pimpinan serta seorang sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Bantaeng sebagai tersangka Selasa lalu. 4 tersangka ini terbukti melakukan korupsi anggaran belanja rumah tangga DPRD Bantaeng sejak September tahun 2019 hingga Mei tahun 2024. 4 tersangka ini menikmati hasil korupsinya hingga merugikan negara sebesar 4.950 juta rupiah. Ketiga pimpinan DPRD yakni Hamsyah Ahmad, Irianto, Muhammad Ridwan, serta Sekretaris Dewan Jufri Kau. Para tersangka dijerat Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman kurungan 20 tahun penjara. Penggunaan fasilitas rumah negara, rumah jabatan yang ternyata rumah itu tidak ditempati, namun mereka mendapatkan belanja rumah tangga. Nah, seharusnya ketika rumah jabatan itu tidak ditempati, mereka tidak berhak untuk mendapatkan belanja rumah tangga. Itulah. Sejak tahun berapa nih Pak? Itu masa periodenya dari 2019 sampai tahun 2024. Jadi sejak mereka itu dilantik dan diangkat sumpah menjadi anggota DPRD dan terpilih menjadi pimpinan dan wakil ketua. Ancaman hukuman? Dari hasil hitung-hitungannya kerugian negara yang ditimbulkan, Pak? Hasil perhitungan sementara itu dari totalnya itu dari 2019 sampai 2024 itu sebanyak 4.950 juta. Namun fixnya sedang kita minta penghitungan kerugian negara dari auditor. Ribuan kaum muslim di Kabupaten Pinrang mengikuti pawai ta'aruf menyemarakan bulan Muharram 1446 Hijriah. Selain menyemarakan bulan Muharram, pawai ta'aruf ini bertujuan untuk memupuk persatuan dan kesatuan antar umat Islam khususnya di Kabupaten Pinrang. Ribuan umat muslim di Kabupaten Pinrang menggelar pawai ta'aruf untuk menyemarakan bulan Muharram 1446 Hijriah Rabu lalu. Pawai ta'aruf dengan berjalan kaki sejauh 5 km itu bertujuan untuk menyemarakan bulan Muharram sekaligus memupuk persaudaraan antara sesama muslim khususnya di Kabupaten Pinrang. Ketua Panitia Andi Harisudin mengatakan lewat pawai ini agar bisa memupuk dan meningkatkan rasa kebersamaan sesama umat Islam. Jumlah peserta yang hadir itu kurang lebih 50 peserta, 50.000 peserta. Itu dari kalangan mana saja? Dari 12 kecamatan, jadi ada tingkat SD, tingkat TK, SD, SMP sederajat, kemudian pondok pesantren, SMA, SMK sederajat, dan tingkat umum. Tingkat umum ini mulai dari ujung selatan Kabupaten Pinrang sampai ujung utara, ujung barat, dan ujung timur. Yang ingin kita capai adalah sesuatu yang indah, kolaborasi yang luar biasa. Ya, kebersamaan kita yang dipupuk mulai dari pertama sampai hari ini yang luar biasa. Kemudian yang utamanya adalah menyatukan masyarakat Kabupaten Pinrang dalam pawai ta'aruf 1446 Hijriah. Inti dari 10 Muharram ini adalah menjauhkan kita dari berbagai macam hal-hal yang buruk dan kita beralih ke sesuatu hal yang baik seperti itu. Apalagi menjelang pilkada serentak, diharapkan persaudaraan dan kebersamaan tetap terjaga meski berbeda pilihan. Suwardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang.
Karena tak punya biaya berobat, seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Goa yang mengalami luka bakar akibat terkena air panas hanya bisa terbaring lemah. Bahkan luka bakar akibat terkena air panas itu telah dipenuhi oleh belatung. Akibat peristiwa itu, korban juga harus kehilangan anak tunggalnya karena ikut tersiram air panas hingga meninggal. Tayangan ini mungkin tidak membuat Anda nyaman. Selvi, 25 tahun, warga Dusun Balaparang, Desa Panyangkalang, Kecamatan Bajing, Kabupaten Goa, mengalami luka bakar setelah terkena air panas. Ia hanya pasrah, sebagian tubuhnya sudah mulai membusuk dan dipenuhi belatung. Selvi hanya bisa terbaring lemah di atas tempat tidurnya. Bahkan sesekali Selvi meneteskan air mata karena ingin berobat ke rumah sakit namun tak memiliki biaya. Ia tinggal di rumah sederhana dengan ukuran 3 x 6 meter ini hanya bisa menunggu uluran tangan para dermawan untuk membantunya dalam pengobatannya. 6 bulan pasca kejadian, Selvi hanya dirawat oleh suaminya yang berprofesi sebagai buruh bangunan. Kepiluan Pak Sutri ini semakin bertambah karena anak lelaki tunggalnya berusia 2 tahun meninggal karena juga tersiram air panas. Saat kejadian, Selvi tengah memasak air untuk diminum. Namun saat memindahkan panci berisi air mendidih, Selvi terpeleset hingga air yang dipegangnya tertumpah ke arahnya. Mirisnya, saat itu juga ia tengah menggendong balitanya. Keduanya lalu tersiram air panas. Anaknya tak tertolong, sementara Selvi hingga kini tak berdaya akibat luka bakar. Siram ke air panas. Sebelumnya waktu memasak. Iya, ditasangkui kakinya di itu batu-batu. Terus ditumpahi anunya, badannya semua, baru anakku juga meninggal ki. Kubawa di rumah sakit, tidak ada perubahan, langsung kubawa ke sini. Baru mau kembali ke sana, tidak ada biaya kasihan. Jadi ini terus ini. Kalau anak langsung meninggal? Iya, anakku langsung meninggal ki. Ini waktu memasak air panas atau? Iya, memasak air panas. Selvi sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan, namun karena tak punya biaya untuk pengobatan lanjutan, ia terpaksa meninggalkan rumah sakit. Air panas sehingga mengakibatkan luka bakar dan konon katanya sudah 6 bulan. Untuk itu kami berupaya agar yang bersangkutan bisa sampai ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan yang lebih intensif lagi, Pak. Untuk kondisi korban sendiri bisa kita lihat langsung, lukanya semakin parah, bahkan di sekitar tubuhnya itu sudah muncul belatung seperti itu, Pak. Sudah ada bantuan, Pak, yang artinya kalau sejauh ini ada beberapa bantuan dari masyarakat, cuma kembali lagi mereka masih terkendala dengan biaya, Pak. Untuk mempercepat penyembuhan bagi korban yang semakin kritis, Babin Kamtibnas berupaya mencarikan bantuan untuk membawa korban ke rumah sakit agar luka pada tubuh Selvi bisa disembuhkan. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Agisa Febila mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.